Pemirsa, seorang suami di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega menganiaya istri dan anaknya dengan menggorok leher dan membacok anaknya. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian leher dan kepala anaknya hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ya, warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera menangkap pelaku dan membawa ke kantor polisi di Polres Kuningan dan membawa kedua korban ke rumah sakit. Oke, nanti kita juga akan perbarui informasi mengenai kasus suami yang menganiaya istri dan anaknya di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Apa sebetulnya motif dari sang suami atau laki-laki ini kemudian tega melakukan hal tersebut kepada keluarganya? Kita akan coba update informasi ini bersama dengan Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP M. Hafid Firmansyah. Oke, kita masih coba untuk menghubungi Kasat Reskrim sampai saat ini, tapi yang kemudian nanti kita akan dalami dan juga gali informasi dari pihak kepolisian adalah status hukum ya terhadap pelaku ini seperti apa, kemudian motifnya bagaimana, termasuk juga kondisi dari korban saat ini bagaimana ya, Mbak ya? Ya, betul. Itu tadi proses hukum juga kondisi korban dan tentu juga motifnya apa sih? Itu latar belakang dari peristiwa ini itu seperti apa? Karena kita melihat bukan 1-2 kali ya peristiwa seperti ini terjadi ya. Ada kekerasan di dalam rumah tangga. Tidak hanya berlaku pada suami atau ayah, tapi juga ada beberapa kasus yang juga melibatkan anak tuh di situ. Iya, waktu itu kita juga sempat berbincang ya dengan psikolog forensik yang mengatakan bahwa ada data penelitian yang menyebutkan bahwa sekitar 50 atau 65% begitu pemirsa, bahwa kasus pembunuhan ataupun penganiayaan ini selalu dilakukan oleh orang terdekat. Itu yang tentu miris sekali ya. Nah, itu yang menjadi concern ya, bahwa ada juga kasus yang tadi kita sampaikan dilakukan oleh orang-orang terdekat dan terkadang memang tidak bisa diidentifikasi secara kasat mata apa yang terjadi dalam keluarga tersebut. Tentu tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, tapi ini menjadi concern kita semua bahwa tiba-tiba saja kasus-kasus serupa ini bisa saja terjadi dan itu menjadi perhatian kita semua. Iya, betul sekali. Tadi yang seperti Bayu sampaikan juga bahwa identifikasi masalah ini yang kemudian juga harus jadi concern. Makanya kita ingin sekali ya, Mbak ya, menggali informasi pagi hari ini bersama dengan pihak kepolisian sebetulnya motifnya ini apa? Apakah kemudian memang ada permasalahan rumah tangga selama ini atau bagaimana sih hubungan dari pelaku dan juga korban selama ini? Kita akan coba berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP M. Hafid Firmansyah. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi. Pak Kasat, kita langsung saja Pak Kasat, saya ingin tahu boleh. Motif dari pelaku ini apa sih sebetulnya Pak, dan status hukum terhadap pelaku saat ini bagaimana ya Pak? Baik, kalau untuk motif sebenarnya berawal dari masalah ekonomi. Awalnya pelaku ini mengajak bunuh diri karena situasi ekonomi yang kian memburuk, mengajak bunuh diri kepada istrinya menolak. Lalu pelaku emosi dan langsung mengambil sebuah golok, lalu menebaskan ke lehernya. Begitu anaknya melihat, anaknya berdua kabur, lari, lalu dilihat oleh pelaku dan pelaku mengejar. Setelah itu sempat kena ke anak yang umur 13 tahun, ibunya melihat, melerai, dan akhirnya mereka kabur ke tetangga sebelah. Seperti itu. Oke. Karena alasan ekonomi begitu tadi Pak Hafid menyebutkan. Nah, sebelumnya memang si pelaku ini berprofesi seperti apa? Pelaku ini berprofesi sebagai pekerjaan serabutan apa aja, maksudnya bisa menjadi tukang kebun dan sebagainya. Jadi tidak ada. Pak Kasat? Halo? Oke, sayang sekali sambungan kita terputus ya bersama dengan Pak Kasat, tapi tadi yang bisa kami tangkap, Kasat Reskrim mengatakan bahwa motif dari pelaku melakukan hal tersebut ini karena faktor ekonomi ya, Mbak ya? Betul. Nah, itu yang mungkin memicu depresi gitu dari pelaku sehingga tega melukai anggota keluarganya, anggota keluarga terdekat yaitu istri dan juga anaknya.